Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis 1 Muharram 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam pelajaran akidah, membaca kitab tauhid untuk kelas 8. Dan pada pertemuan kali ini kita masih kepada bab yang ke-24. Bab yang ke-24. Habis ya? Dah lah, bisa. Pada bab yang ke-24, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 102. Pada pertemuan kali ini kita membaca surat Al-Nisa ayat 51. Sudah belum dipelajari surat An-Nisa ayat 51? Sudah belum? Sudah belum? Belum. Siapa yang mau membaca surah An-Nisa ayat 51? Nah, silahkan baca. Mukhlas, Qarib, Iqra ya Mukhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Artinya mereka percaya kepada jibt dan taghut. An-Nisa ayat 51. Terus menurut Umar radhiyallahu anhu, jibt ialah sihir sedangkan taghut ialah setan. Jabir berkata, taghut ialah para tukang ramal yang didatangi setan. Pada setiap kabilah ada seorang tukang ramal. baik. Penulis rahimahullahu taala Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau membawakan Quran surah An-Nisa ayat 51 di dalam bab 24 hukum sihir. Dan makna ayat adalah bahwa orang-orang Bani Israel mereka mempercayai, nanti saya akan tulis makna ayatnya. Makna ayat adalah kaum Yahudi atau Allah memberitahukan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa kaum Yahudi
mempercayai al-jibt dan at-taghut. Makna ayat, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kaum Yahudi mempercayai al-jibt dan at-taghut. Ya, al-jibt dan at-taghut. Dan mereka adalah para tukang ramal serta atau tukang sihir. Tukang ramal atau tukang sihir. Kemudian hubungan ayat dengan bab adalah ayat ini menunjukkan bahwa sihir diharamkan karena bahwa sihir diharamkan karena karena di dalamnya menyerupakan diri atau menyerupai kaum Yahudi yang melakukan kesyirikan, yaitu minta bantuan kepada tukang ramal atau tukang sihir. Ayat ini menunjukkan bahwa sihir diharamkan. Karena bab ke-24 berbicara tentang sihir. Yaitu maksudnya adalah hukum sihir. Maka Quran surah An-Nisa ayat 51, ayat ini menunjukkan bahwa sihir diharamkan. Karena di dalamnya menyerupai kaum Yahudi yang melakukan kesyirikan, yaitu minta bantuan kepada tukang ramal dan tukang sihir. Minta bantuan kepada tukang ramal atau kepada tukang sihir. Nah, kemudian faedah ayat ini yaitu Quran surah An-Nisa ayat 51,
haramnya perbuatan sihir. Yang kedua, kafirnya tukang sihir, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafirnya tukang sihir. Kemudian yang keempat, sihir bertentangan dengan tauhid. Sihir bertentangan dengan tauhid karena meminta bantuan kepada makhluk. Karena minta bantuan kepada makhluk. Nah, ini faedah Quran surah An-Nisa ayat 51. Haramnya perbuatan sihir. Ini berarti menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sihir atau minta dilakukan perbuatan sihir kepada orang lain. Misalkan ada orang minta bantuan agar perbuatan sihirnya dilakukan terhadap orang lain yang dia benci, maka ini tidak diperbolehkan karena perbuatan sihir haram. Keharamannya dilihat dari sisi bahwa sihir menyerupai kaum Yahudi yang percaya kepada tukang sihir. Kemudian sihir di dalamnya meminta bantuan kepada jin, kepada makhluk. Kemudian sihir di dalamnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti menghina syiar-syiar Islam, menghina syiar-syiar Islam. Kemudian faedah yang kedua, kafirnya tukang sihir. Artinya pelaku sihir itu hukumnya kafir. Kenapa demikian? Karena dia minta bantuan kepada jin dan juga dia mengerjakan penghinaan terhadap syiar-syiar agama Islam, seperti sengaja sholat tidak berwudu, seperti menginjak Al-Quran, seperti menulis ayat kursi dengan darah haid perempuan, seperti menulis surat Al-Fatihah terbalik. Nah, ini menyebabkan tukang sihir kafir. Yang ketiga, sihir bertentangan dengan tauhid karena minta bantuan kepada makhluk, yaitu di sini jin ataupun juga minta bantuan kepada makhluk, baik itu jin ataupun juga mengaku mengetahui akan hal gaib. Mengaku mengetahui akan hal gaib. Karena tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian siapa yang mau membaca hadis yang selanjutnya? Dalil yang selanjutnya itu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan baca sembari saya menghapus apa yang ada di papan tulis. Man yurid an yaqra? Rafif, iqra ya Rafif. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqati." Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi
wa aklur riba wa aklu malil yatimi wa tawalli yawmaz zahfi wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minati. Jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Para sahabat bertanya, apa ke-7 perkara itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, membelot, desersi dalam peperangan, dan melontarkan tuduhan zina terhadap wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Sekarang perhatikan bukunya. Perhatikan bukunya semuanya. Semua dari para santri membuka kameranya. Semuanya, biar saya melihat. Semua dari para santri membuka kameranya. Perhatikan baik-baik, saya bacakan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Kenapa disebut membawa kepada kehancuran? Ya, perhatikan, membawa kepada kehancuran. Kenapa 7 perkara ini membawa kepada kehancuran? Karena menghapus pahala. Menghapus pahala. Kenapa membawa kepada kehancuran? Karena 7 perkara ini apabila dilakukan, maka dia menghapus pahala seorang yang beramal saleh. Ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, apakah ke-7 perkara itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Dan arti syirik sudah kita sering pelajari, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, sihir. Sihir juga sudah kita pelajari, dia adalah ikatan atau jampi-jampi atau jimat atau rajah yang ditujukan kepada seseorang untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang tersebut, baik rasa cinta atau rasa benci, rasa ingin bersatu atau rasa ingin berpisah, rasa ingin dekat atau rasa ingin jauh. Itu sihir. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Apa yang dimaksud dengan sebab? Dengan sebab yang dibenarkan agama. Membunuh jiwa itu diharamkan dalam agama Islam kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Maka yang dimaksud yang dibenarkan agama seperti membunuh orang murtad. Orang yang murtad maka boleh dibunuh, tetapi tentunya yang membunuh bukan sembarang orang. Akan tetapi yang membunuh adalah orang-orang yang mereka itu benar-benar murtad, dan yang membunuh adalah pemerintah yang berkuasa, yang berwenang, bukan sembarang orang. Kemudian juga membunuh pembunuh berhak untuk dibunuh. Pembunuh. Ya, inilah pembunuhan yang dibenarkan dalam agama. Membunuh orang murtad, membunuh. Kemudian juga
mati orang yang sudah menikah dan terbukti berzina. Dia sudah menikah tetapi dia berzina, maka ini berhak untuk dihukum mati dengan cara dirajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Nah, ini adalah pembunuhan dengan sebab yang dibenarkan agama. Membunuh orang murtad, membunuh pembunuh, menghukum mati orang yang sudah menikah dan terbukti berzina, atau juga membunuh yang membahayakan nyawa atau harta atau kehormatan, yaitu istri dan anak-anak. Kalau seandainya ada maling masuk ke dalam rumah, kemudian dia ada maling masuk ke dalam rumah, lalu dia pertahankan hartanya, nyawanya, istrinya, lalu dia membunuh maling tersebut, maka ini dibenarkan dalam agama. Bahkan siapa yang memperjuangkan hartanya, nyawanya, istrinya, kehormatannya, anak perempuannya, maka ini berarti dia termasuk orang yang mati syahid kalau seandainya dia dalam mempertahankannya mati. Nah, itu yang dimaksud membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan yang sebab yang dibenarkan agama. Kecuali yang dibenarkan agama. Memakan riba, memakan harta anak yatim, membelot, yaitu desersi dalam peperangan. Maksudnya membelot di sini adalah desersi, maksudnya adalah kabur dalam medan perperangan. Membelot atau desersi maksudnya adalah kabur dari medan tempur. Kabur dari medan tempur. Ya. Karena dengan kaburnya dia, akhirnya umat Islam menjadi lemah. Kaum musuh menjadi kuat dengan kaburnya dia. Baik. Dalam peperangan dan melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak menau dengannya, tidak tahu menau dengan. Jadi kalau seandainya ada orang nuduh perempuan muslimah, dia menjaga kesuciannya, dituduh berzina, perempuan ini tidak tahu menau kenapa dia sampai dituduh, maka ini 7 perkara yang membawa kepada kehancuran, yaitu menghapuskan pahala pelakunya. Nah, baik. Kalau sudah kita pahami ini beberapa kata yang diperlukan untuk dipahami dalam hadis tadi. Seperti membawa kepada kehancuran, maksudnya adalah karena menghapus pahala amal saleh. Karena menghapus pahala amal saleh. Artinya 7 perkara ini kalau dilakukan maka dia menghapus pahala amal saleh. Yaitu maksudnya membawa kepada kehancuran. Yang kedua yaitu pembunuhan dengan sebab yang dibenarkan agama. Jadi ada pembunuhan yang boleh, seperti membunuh orang murtad, dan ini dilakukan oleh pemerintah. Kemudian membunuh pembunuh, ini juga dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga menghukum mati orang yang sudah menikah dan terbukti berzina, ini juga dilakukan oleh pemerintah. Ya. Kemudian membahayakan nyawa, harta, membunuh yang membahayakan nyawa, harta, dan kehormatan. Nah, ini juga dibenarkan dalam agama. Baik, kemudian pelajaran tadi membelot atau disersi maksudnya kabur dari medan tempur, karena itu berarti pengkhianat.
dia kabur dari medan pertempuran. Berarti dia mengkhianati kaum muslimin. Nah, sekarang kita ambil makna hadis. Ya, kita ambil makna hadis. Perhatikan baik-baik. Makna hadis adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya mengerjakan tujuh perkara. Dan berarti tujuh perkara ini dan tujuh perkara ini, saya ulangi, dan tujuh perkara ini adalah dosa besar karena diancam siapa yang melakukannya akan disiksa akan disiksa di dalam neraka. Nah, akan disiksa di dalam neraka. Makna hadis, Nabi Muhammad SAW melarang umatnya mengerjakan tujuh perkara. Tujuh perkara tadi ingat, ya, tujuh perkara itu diingat, dihafal, karena akan menjadi ulangan nanti. Apa tujuh perkara yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad SAW melarang mengerjakan tujuh perkara, dan tujuh perkara ini adalah dosa besar karena diancam siapa yang melakukannya akan disiksa dengan neraka. Dan salah satu dari tujuh perkara adalah melakukan perbuatan sihir. Ya. Dan salah satu dari tujuh perkara adalah melakukan perbuatan sihir. Nah, kemudian hubungan hadis dengan bab. Hubungan hadis dengan bab. Hadis ini menunjukkan bahwa hukum sihir
haram karena diancam dengan siksa. Bahkan ia adalah dosa besar. Bahkan ia adalah dosa besar. Hadis ini menunjukkan bahwa sihir haram karena diancam dengan siksa, yaitu dihapuskan pahalanya, diancam dengan kehancuran, dan menunjukkan bahwa sihir adalah dosa besar. Nah, kemudian faedah dari hadis. Faedah hadis. Satu, segala dosa yang diancam dengan siksa adalah dosa besar. Jadi di dalam hadis ini ada ancaman siksa, muhlikat, yang membawa kepada kehancuran. Ya, di antara kehancurannya adalah dihapuskan pahala. Di antara kehancurannya adalah dihapuskan pahala. Nah, segala dosa yang diancam dengan siksa adalah dosa besar. Faedah dari hadis ini. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa dosa besar tidak terbatas hanya 7 buah saja. Jadi penyebutan 7, ya, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ini penyebutan 7 bukan sifatnya untuk membatasi bahwa dosa besar cuma 7, bukan. Tetapi ini hanya menyebutkan jenis-jenis dosa besar. Dosa besar tidak terbatas hanya 7 buah saja. Ya. Nah, jadi makna hadis Nabi Muhammad SAW melarang umatnya mengerjakan 7 perkara. 7 perkara tadi: syirik, sihir, makan harta anak yatim, kemudian kabur dari medan pertempuran, kemudian membunuh tanpa kebenaran, kemudian makan harta riba, kemudian selanjutnya adalah menuduh seorang perempuan beriman sebagai pelaku zina, padahal dia menjaga kesucian dan tidak tahu apa-apa. Dan 7 perkara ini adalah dosa besar. Dosa besar. Dari dalam agama Islam itu ada namanya dosa besar, ada namanya dosa kecil. Dosa besar karena diancam siapa yang melakukannya akan disiksa di dalam neraka. Diancam siapa yang melakukannya akan disiksa di dalam neraka. Dan salah satu dari 7 perkara ini adalah melakukan perbuatan sihir berkaitan dengan bab, ya, 7 perkara yang membawa kehancuran, yaitu diancam dengan siksa, adalah perbuatan sihir salah satunya. Nah, itu makna hadis.
Kemudian hubungan hadis dengan bab. Ini para santri saya perhatikan pada kelas 7 kemarin, ya, asal-asalan menjawab apa makna hadis, apa hubungan hadis dengan bab. Maka jangan sampai diulangi di kelas 8. Ya, jangan sampai diulangi di kelas 8. Karena ilmu bukan hanya yang dihafal, akan tetapi ilmu yang dipahami. Hubungan hadis dengan bab, artinya bab ini kan menunjukkan hukum sihir adalah haram. Apa hubungan hadis dengan bab? Hadis menunjukkan bahwa hukum sihir haram. Kenapa? Karena diancam dengan siksa, bahkan ia adalah dosa besar. Jadi hukum sihir haram. Kenapa demikian? Karena diancam dengan siksa. Bahkan bukan hanya diancam dengan siksa, tetapi dia adalah dosa besar karena menghapuskan pahala. Baik, faidah hadis. Satu, segala dosa yang diancam dengan siksa adalah dosa besar. Dalam hadis ini, ya, jauhi 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Itu ancaman dari Allah. Maka itu berarti 7 perkara ini dosa besar. Yang kedua, dosa besar tidak terbatas hanya 7 buah saja. Jadi banyak masih dosa-dosa besar. Jadi penyebutan 7 ini bukan sebagai pembatasan. Ingat tuh baik-baik. Penyebutan 7 ini bukan sebagai pembatasan. Nah. Baik. Lanjut. Siapa yang ingin baca setelahnya? Siapa yang ingin baca? Sayyid Hasan. Iqra ya Sayyid Hasan. Sayyid Hasan Al-Fatih, Iqra, baca. Nah, Iqra ya Sayyid. Suaranya enggak kedengaran. Buka suaranya, buka mic-nya. Iftah mukabbir as-saut. Mana suaranya? Baik, yang lain. Muhammad Zaidan atau Allah. Iqra ya Zaidan. Namzat. Diriwayatkan dari hadis marfu dari Jundab, haddus sahiri darbatun bis saif, yang artinya hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggar lehernya dengan pedang. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan katanya yang benar hadis ini adalah mauquf. Nah, perhatikan sekarang hadis Jundab. Jundab nama lengkapnya adalah Jundab bin Junadah. Jundab bin Junadah atau Jundab bin Abdillah. Yang jelas dia Jundab radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan hadis marfu'. Marfu', hadis marfu' artinya hadis yang sampai diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu' adalah hadis yang diangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya derajatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang. Ini maksudnya dibunuh
dijagal, dipenggal lehernya dengan pedang. Ya, ini maksud dari hadis ini. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan katanya yang benar hadis ini adalah mauquf. Mauquf artinya hadis yang tertahan, hanya sampai kepada sahabat Rasulullah SAW. Hadis yang tertahan hanya sampai kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Hadis mauquf adalah yang tertahan hanya sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sekarang makna hadis. Apa makna hadis? Makna hadis adalah memberitahukan hukuman bagi yang terbukti sebagai tukang sihir, yaitu dipancung. Tahu arti dipancung nggak? Para santri? Atau dipenggal lehernya. Ya. Jadi hadis ini memberitahukan hukuman bagi yang terbukti sebagai tukang sihir. Dan pembuktiannya itu tentunya di pengadilan. Ya, ada bukti-buktinya. Kemudian ada pengadilannya. Nah, siapa yang terbukti sebagai tukang sihir, maka hukumannya adalah dipancung, dipenggal lehernya. Jadi dia duduk begini, kemudian ada jagalnya, memenggal lehernya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi makna hadis seperti itu. Kemudian hubungan hadis dengan bab. Apa hubungannya? Hadis ini memberitahukan hadis ini memberitahukan bahwa sihir diharamkan dalam Islam. Karena pelakunya diancam, dengan pancung atau hukuman pancung. Hukuman pancung. Hadis ini memberitahukan bahwa sihir diharamkan dalam Islam karena pelakunya diancam dengan hukuman pancung. Kalau seandainya dia tidak haram, maka tidak mungkin diancam dengan hukuman pancung. Nah, inilah hubungan hadis dengan bab. Hubungan hadis dengan bab.
Faedah hadis ini lemah, tetapi diamalkan oleh para salafus saleh, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Faedah hadis ini lemah, tetapi diamalkan oleh para salafus saleh, itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini yang pertama. Yang kedua, jika terbukti melakukan sihir, maka langsung dipenggal lehernya tanpa dimintai taubat. Jadi jika terbukti melakukan sihir, maka langsung dipenggal lehernya tanpa dimintai taubat. Ya. Ini faedah dari hadis yang barusan kita baca. Jadi jangan macam-macam melakukan perbuatan sihir. Karena siapa yang melakukan perbuatan sihir, maka langsung siapa yang terbukti, maka langsung dipenggal lehernya tanpa dimintai taubat. Karena orang yang melakukan sihir itu sudah terbukti bahwa dia akan merusak orang lain, keluarga orang lain. Dia terbukti melakukan itu. Makanya pelaku sihir dipenggal lehernya jika terbukti. Ya, tanpa dimintai taubat. Dimintai taubat itu bagaimana? Ayo, kamu bertobat nggak? Gitu maksudnya. Kamu bertobat nggak? Kalau bertobat maka tidak dipenggal. Enggak. Kalau misalkan dia mau bertobat, nggak bertobat, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perbuatan sihirnya tetap menyebabkan dia lehernya dipenggal oleh penguasa jika memang terbukti dia melakukan perbuatan sihir. Nah ini beberapa hadis yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.